Oke, sudah di-record. Saya izin share screen. Salah. Aduh, kelihatan deh. Oke, jadi oke, ini udah kelihatan belum? Udah, Kak. Udah, Kak. Udah ya. Nah, Oke. Jadi kita mau bahas yang namanya limit barisan ya. Kita mau bahas yang namanya limit barisan. Nah, sebelum itu apa itu barisan? Barisan itu sebenarnya susunan bilangan ya. Susunan bilangan yang teratur ya. Jadi barisan itu disebut susunan bilangan real yang teratur. Oke. Kenapa dia disebut teratur? Karena dia punya pola gitu ya, punya pattern atau dia juga punya fungsi gitu ya, punya fungsi dalam n gitu ya. Ya, contohnya ini barisan seper n gitu ya. Barisan seper n ya. Itu kan udah ada rumus jadinya kan, itu patternnya kan. Itu aturannya. Nah, jadi barisan itu ya susunan bilangan yang teratur. Aturannya kayak fungsi gitu ya, kayak fungsi. Tapi di sini fungsinya itu daerah asalnya atau domainnya adalah bilangan asli ya, bilangan asli. Bilangan asli 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, di sini ya, kenapa kita perlu limit gitu ya? Kenapa kita perlu limit? Nah, di sini dia nanya apa yang terjadi pada suku-suku barisan di atas saat n-nya membesar, ya. Nah, di sini kita bisa jawab kalau untuk yang barisan seper n itu saat n membesar, barisan AN ya, ini notasi barisan gitu ya, notasi barisan kurung kurawal AN akan menuju atau mendekati 0 gitu kan. Nah, ini yang kita sebut barisan itu konvergen. Konvergen ke nilai limitnya gitu ya. Konvergen ke nilai limitnya. Nilai limitnya adalah 0 gitu ya. Ya, kemudian kalau untuk yang B saat n membesar, barisan BN ini dia bakal naik turun gitu ya. Naik turun terus antara -1 sampai 1. Berarti dia menuju kemana? Ya, dia nggak menuju kemana-mana ya, nggak menuju apa-apa ya. Ya, jadi yang namanya konvergen itu dia menuju satu bilangan, oke? Dia hanya mendekati satu bilangan tertentu, ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi kalau kalian misalkan jawab, oh dia nilai limitnya atau dia konvergen ke satu. Kalau dia konvergen ke satu, kalau dia dekat ke satu, jauh dong ke -1, gitu kan? Kalau dia dekat ke -1, jauh dong ke satu. Jadi dia dekat kemana? Nggak dekat kemana-mana ya. Ini yang kita sebut limitnya itu tidak ada gitu ya. Limitnya tidak ada atau dia divergen, gitu. Oke. Jadi untuk limit barisan gitu ya. Limit barisan AN konvergen ke L ya, konvergen ke L jika limit barisannya juga L ya, di mana L-nya itu bilangan berhingga. Jadi kalau misalkan limitnya tidak ada, gitu ya. Jika tidak itu maksudnya limitnya tidak ada. Terus L-nya itu bilangan bilangan tahingga atau min tahingga, itu yang kita sebut divergen atau tak konvergen gitu ya. Nah, ini contoh barisan yang konvergen ke L gitu ya. Nah, ini kan lama-lama dia konvergen ke L gitu ya. Ini juga konvergen ke L. Ya. Jadi itu definisi dari kekonvergenan ya. Oke. Nah, ya kemudian ini sifat penting untuk limit barisan atau kekonvergenan. Jadi kalau ini limit n menuju tahingga dari n pangkat p atau bisa dibilang tahingga pangkat bilangan positif itu hasilnya tahingga ya. Tahingga pangkat bilangan positif hasilnya tahingga. Dan 1 dibagi
tahingga pangkat bilangan positif atau 1 bagi tahingga adalah 0 gitu ya. Jadi di sini kalian harus tahu beberapa bentuk yang melibatkan ketahinggaan ya. Beberapa bentuk yang melibatkan tahingga gitu ya. Jadi kalau kalian ketemu bentuk-bentuk seperti ini, ya misalkan 1 dibagi tahingga gitu ya. 1 dibagi tahingga hasilnya tuh 0 ya. Terus kalian ketemu bentuk limit 1 bagi min tahingga juga hasilnya 0 gitu ya. Oke. Oke. Kemudian ada juga bentuk kalian bisa juga ketemu bentuk 1 dibagi 0. Kalau 1 dibagi 0 hasilnya apa? 1 bagi 0. Nah, kalau 1 bagi 0 itu kalau 1 bagi 0 di fungsi itu tidak terdefinisi ya. Kalau 1 bagi 0 ya di fungsi. Tapi kan kita bicara limit. Limit ya, kita bicara limit. Kalau limitnya menuju 0, kalau limitnya menuju 0, artinya dia cuman menuju doang, cuman mendekati doang, tapi nggak sama ya. Dan di sini nanti akan dijelaskan gitu ya. 0 itu bisa didekati dari kiri atau dari kanan ya. Nah, jadi 1 bagi 0 positif, 1 bagi 0 negatif ya. Jadi kalau kalian bayangkan 1 dibagi bilangan positif yang kecil. Bilangan positif yang kecil. Misalkan 1 dibagi 0,00000001 misalkan. Itu kan hasilnya besar ya. Nah, limit dari bilangan yang besar itu yang kita sebut tahingga gitu ya. Demikian juga 1 bagi 0 negatif itu min tahingga. Oke. Kemudian kalau kalian ketemu bentuk tahingga ditambah suatu bilangan apapun, bilangan real apapun, hasilnya tahingga ya. Terus kemudian kalian kalau ketemu tahingga kali sesuatu, ya itu hasilnya tahingga kalau K-nya positif ya. Dan K kali tahingga min tahingga kalau K-nya negatif. Jadi itu bentuk-bentuk yang melibatkan tahingga ya. Satu lagi deh, tahingga pangkat bilangan positif. Hasilnya tahingga ya. P-nya positif ya. Jadi bentuk-bentuk ini harus kalian kuasai gitu ya. Untuk limit tahingga sama limit tahingga sama limit di tahingga gitu ya. Jadi ya ini yang paling penting ya. Kemudian ini sifat-sifatnya, ya ini sifat-sifat aljabarnya ya. Saya bisa bilang ini sifat aljabar gitu ya. Sifat aljabar. Karena ini melibatkan operasi aljabar ya. Aljabar ya. Tambah, kurang, kali, bagi gitu kan. Ya, tambah, kurang, kali, bagi ya tinggal dipisahkan aja limitnya ya. Kemudian kalau kita ada mengalihkan dengan konstan, ya ini kan tidak mengandung N ya. Kita bisa keluarkan gitu ya C-nya. Demikian juga kalau kita punya pangkat gitu ya. Dipangkatkan P, kita bisa fokus ngitung limitnya dulu. Baru dipangkatin P. Oke. Ingat, senjata yang kita pakai itu ini ya, untuk ngerjain limit barisan ya. Ini senjatanya ya. Kita jadikan bentuk 1 per N pangkat P gitu ya. 1 per N pangkat P. Ini yang kita pakai ya. Untuk ngerjain limit barisan. Contohnya ini. Gimana kita ngerjain limit ini? Gimana? Kita ngerjain limit ini gimana caranya? Tahu nggak? Dibagi bilangan terbesar. Dibagi Pangkat tertinggi ya. pangkat terbesar ya. Pangkat terbesar. Tapi pangkat terbesar dari penyebut sebenarnya. Tapi kebetulan ini pangkat terbesarnya sama ya. Ya. Jadi kita pembilang sama penyebut dibagi dengan N kuadrat ya. Ini juga dibagi sama N kuadrat. Kita dapat apa? Kita dapat ya limit N menuju tahingga dari 1 bagi N kuadrat, 1 per N kuadrat kan. Terus 2N kuadrat bagi N kuadrat tambah 2 per 5 per N kuadrat tambah 3 per N tambah 4. Gitu ya.
Nah, ini ini limitnya masuk ke sini kan? Ya, masuk ke sini gitu ya. Limit dari super n kuadrat kan tadi udah dijelasin, hasilnya 0 kan? Ya, ini 0, ini juga ya 3 kalikan 5 ya, 5 kali 0 0 juga ya. Kemudian 3 kali 0 juga 0, sehingga didapatkan hasil 2/4. Jawabannya setengah. Jadi begitu. Ya. Jadi kesimpulannya barisan ini konvergen ke setengah gitu ya. Jadi barisan ini ya 1 tambah 2n kuadrat per 5 tambah 3n tambah 4n kuadrat, ini AN-nya gitu ya. Konvergen ke setengah gitu ya. Jadi konvergen itu sebenarnya ya hasil limitnya gitu ya. Gitu. Contoh lagi deh, contoh misalkan limit n menuju tahingga dari misalkan bentar. Oke, kita lanjut lagi. Sorry ada kendala. Harus sambil ngecas ya. Ini masih di record ya. Oke. Kita lanjut lagi. Contoh lagi misalkan limit n menuju tahingga dari 1 ditambah 2n per 5 tambah 3n tambah 4n kuadrat. Nah, ini gimana ngerjainnya? Kita bagi pangkat tertinggi ya. Bagi pangkat tertinggi dari penyebut sebenarnya ya. Ada alasannya gitu ya. Jadi kita bagi dengan n kuadrat gitu. Kita bagi dengan n kuadrat. Nah, hasilnya adalah limit n menuju tahingga dari 1 per n kuadrat tambah 2 per n per 5 per n kuadrat tambah 3 per n tambah 4 gitu kan. Ya. Hasilnya apa nih? Ya ini yang ada 1 per n kuadrat, 1 per n gitu, itu hasilnya 0 ya. Jadi hasilnya adalah 0 per 4. Jawabannya adalah 0. Gitu ya. Tapi kalau dibalik gimana? Misalkan limit n menuju tahingga dari 1 tambah dibalik aja ya. 5 tambah 3n tambah 4n kuadrat per 1 tambah 2n. Ini gimana? Kita harus hitung apa? Kita bagi dengan apa? Pembilang sama penyebutnya. Oke, jadi kalian jangan bagi dengan pangkat tertinggi dari keseluruhan ya, atau pangkat tertinggi dari pembilang. Tapi yang kita lakukan adalah bagi pangkat tertinggi dari penyebut ya. Kenapa? Kalau misalkan kalian bagi pangkat tertinggi dari pembilang ya, atau pangkat tertinggi dari keseluruhan,
Nanti tuh yang ini hasilnya kan nanti 1/n kuadrat tambah 2/n kan ya. 1/n kuadrat tambah 2/n. Dan itu hasilnya pasti 0 ya. Oke. Hasilnya pasti 0. Nah, kita mau menghindari pembagian dengan 0 sebenarnya. Oke. Karena kita tuh nggak tahu nolnya itu dari kiri atau dari kanan gitu ya. Kita nggak tahu nolnya itu dari kiri atau dari kanan. Makanya kita jangan bagi pangkat tertinggi dari keseluruhan, tapi bagi pangkat tertinggi dari penyebut ya, supaya penyebutnya itu tidak habis gitu ya, penyebutnya itu tidak nol gitu ya. Oke, jadi limit n menuju tak hingga dari 5 ditambah, langsung dibagiin aja ya, 5/n tambah 3 tambah 4n ya, per 1/n ditambah 2, begitu kan ya. Nah, ini hasilnya adalah, ini pasti 0 ya. 5/n-nya pasti 0 dan 1/n-nya pasti 0. Jadinya sisa limit n menuju tak hingga dari 3 tambah 4n per 2, gitu kan. Nah, nggak 0 kan penyebutnya. Ini hasilnya apa? 4 kali tak hingga hasilnya apa? 4 kali tak hingga hasilnya? Tak hingga. Tak hingga ya, sifat tadi ya. Sifat yang tadi ya. 4 kali tak hingga hasilnya tak hingga. Tak hingga tambah 3, tak Tak hingga. hingga. Tak hingga bagi 2, tak hingga juga ya. Iya. Gitu. Jadi hasilnya tak hingga. Sehingga yang ini kita sebut barisannya divergen gitu ya. Oke, barisan AN ini, barisan ini divergen gitu ya. Oke. Begitu. Divergen gitu ya, atau tidak konvergen. Oke. Ya, ini terkait tentang limit barisan. Sebenarnya limit barisan itu namanya limit di tak hingga gitu ya. Jadi begitu. Kemudian kita juga punya beberapa barisan yang spesial gitu ya. Ada namanya barisan geometri ya. Barisan geometri itu AR kuadrat atau AR pangkat 3, atau sering kita tuliskan atau singkat sebagai berikut ya. Ya, barisannya disingkatnya kayak gini ya. Kayak barisan AR pangkat N-1 gitu ya. Ya, kayak gitu ya. Itu kan rumus AN-nya ya, rumus AN-nya kan. Begitu. Nah, ini kita ambil kasus kalau A-nya 1 ya. Kalau A-nya 1 kan barisannya jadi kayak gini ya. 1 R kuadrat R pangkat 3 gitu ya. Atau kita bisa singkat bentuknya tuh ya R pangkat N-1 ya. Kita pandang barisan ini nih. Barisan R pangkat N-1. Nah, ini setuju nggak sifat-sifat ini? Kita fokus ke ini, limit N menuju tak hingga dari R pangkat N. Ya. Nah, kalau R-nya di antara min 1 sampai 1, ya, di antara min 1 sampai 1, itu kalau dipangkatkan tak hingga hasilnya adalah 0 gitu ya. Misalkan setengah gitu ya. Misalkan setengah. Misalkan setengah gitu ya. Misalkan setengah. Setengah gitu kan. Setengah, 1/4 gitu kan. Oh, dari 1 deh, sorry. 1, setengah, 1/4, 1/8, 1/16. Nah, kan dia lama-lama bilangannya mengecil. Mengecil menuju 0 kan. Jadi begitu ya, kalau untuk kasus yang pertama. Kalau R-nya 1, berarti kan 1, 1, 1, 1, 1 menuju 1 kan. Nah, tapi kalau misalkan R-nya lebih dari 1, R-nya lebih dari 1, kalau R-nya lebih dari 1, misalkan 2 misalkan. Ya. Berarti kan 1, 2, 4, 8,
16. Nah, itu kan sekian apa 2 pangkat tahingga itu kan hasilnya tahingga gitu ya. Makanya hasilnya tahingga gitu ya. Dan kalau misalkan R-nya kurang dari negatif 1, misalkan min 2 gitu ya. 1, min 2, kemudian kali min 2 lagi 4, kali min 2 lagi min 8, kali min 2 lagi 16. Nah, dia berosilasi ya. Negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Jadi dia nggak menuju satu arah gitu ya. Jadi yang kita sebut ini tidak ada ya. Gitu. Kalau yang ini tahingga gara-gara selalu positif ya. Karena selalu positif dan nilainya membesar gitu ya. Kalau ini tidak ada gara-gara dia berosilasi atau naik turun ya. Jadi ya ilustrasi aja gitu ya. Kita bisa lihat dari ilustrasi. Nah, misalkan ya ada soal kayak gini ya, misalkan. Jadi parasit malaria mula-mula terdiri dari satu parasit gitu ya. Oke, berarti kita sebut mula-mula itu mungkin A1 kali ya. A1 itu sama dengan 1 ya. Karena kan banyak parasit ada 1 ya. Kemudian berkembang menjadi 8 kali lipat dalam 1 hari. Gitu ya. Jadi bisa dibilang rumusnya itu apa? Setelah 1 hari gitu ya. Jadi kita n-nya itu hari ke n ya. Oke, mungkin saya misalin deh, saya misalin. AN menyatakan, mungkin di bawah aja deh. Di sini kita misalkan gitu ya, misal AN menyatakan jumlah parasit atau banyak parasit setelah n hari gitu ya. N hari. Oh, berarti kalau setelah n hari, kalau mula-mula kan pas baru mulai kan 0 hari ya, berarti kita sebut A0 gitu ya. Diketahui A0 sama dengan 1 ya. Kemudian dia bilang juga dalam 1 hari, berarti kan misalkan kita fokus dari AN ke AN plus 1 gitu ya. Ini kan AN plus 1. Oke. AN plus 1 itu sama dengan 8. Jadi setelah 1 hari dia berkembang 8 kali lipat. Atau kita bisa bilang AN plus 1 sama dengan 8 AN. Setuju nggak? Ya. Jadi kayak gitu. Ya. Tentukan barisan yang menyatakan perkembangan jumlah parasit setelah N hari. Nah, dia nanya rumus. Kalau ini kan yang kita sebut ini rumus rekursif ya. Oke. Oke, atau ini kita sebut barisan rekursif gitu ya. Barisan rekursifnya gitu ya. Nah, yang ditanya itu barisan eksplisitnya. Maksudnya rumus dalam N-nya gitu ya. Yang ditanya tuh ditanya barisan yang ditanyakan atau ditanyakan barisan eksplisit alias dalam rumus N-nya gitu ya, atau fungsi dalam N gitu ya. Barisan eksplisitnya gitu ya. Dia tuh pengen nanya AN tuh kira-kira apa sih hubungannya sama N gitu ya. Itu loh bedanya barisan rekursif sama barisan eksplisit gitu ya. Kalau rekursif itu kan kaitan sama barisan sebelumnya gitu ya. Kalau barisan eksplisit itu rumus jadinya gitu ya. Ya udah, sebenarnya kita coba lihat aja sih polanya gitu ya. Kita lihat polanya gitu ya. Jadi kita bisa tulis barisan AN itu sama dengan ya kita tulis sorry. Itu kita bisa tulis 1 gitu ya. 1 terus pelan-pelan aja deh. A0 sama dengan 1. Berarti kita langsung ke A1 aja ya. A1 sama dengan 8 A0 kan? 8 A0 sama dengan 8 gitu ya. 8 kali 1. Kemudian A2 sama dengan 8 kali A1.
sama dengan 8 kali 8. 8 kali 8, 8 kuadrat ya. Kemudian A3 itu 8 dikali A2, ya kan? Ya, dari sifat ini ya. Dari sifat ini. Oke. 8A2 sama dengan 8 kali 8 kuadrat, 8 pangkat 3. Nah, dapat dong ini dari sini patternnya. Berarti AN kita bisa tuliskan sebagai 8 pangkat N. Begitu. Ya. Ini yang kita sebut barisan eksplisit ya. Gitu. Jadi mencari barisan eksplisit itu emang sedikit lebih sulit ya. Oke, sedikit lebih sulit daripada kalau barisan rekursif kan kaitannya aja kan sama barisan sebelumnya. Tapi kalau rumus jadinya tuh agak susah gitu ya. Jadi kita bisa lihat patternnya. Oke. Terus kalau untuk mengerjakan limit Tahingga seperti ini, limit di Tahingga seperti ini gimana caranya? Tahu nggak? Kalau ini gimana ngerjainnya? Kan kalau sebelumnya kan bagi pangkat tertinggi dari penyebut ya. Kalau ini gimana? Ada yang tahu nggak? Ini kan pangkatnya sama-sama N ya. Terus yang kita lihat tuh apanya sebenarnya? Ada yang tahu mengerjakan ini? Enggak, Kak. Oke, atau tebak aja kalau salah nggak apa-apa sih. Jadi kalau untuk eksponensial, ini kan eksponensial ya. Kita bagi dengan kalau sebelumnya kan ya kalau n pangkat itu kan kita lihat pangkat tertingginya. Kalau ini yang kita lihat itu adalah basis tertingginya. Basis tertinggi dari penyebut. Di sini kan ya ada 6 pangkat n kan. Nah, itu kita bagi dengan 6 pangkat n gitu ya. Ya. Bagi dengan 6 pangkat n. Terus kita gunakan sifat yang tadi. Sifat yang ini nih. Kita pakai sifat yang ini, oke? Jadi kita bagi 6 pangkat n, kita pengennya tuh supaya R-nya itu apa ya? Di antara min 1 sampai 1. Sehingga kalau dipangkatin hingga hasilnya 0. Nah, itu yang mau kita pakai. Oke? Jadi ini kita kalikan dengan atau bagi dengan 6 pangkat n. Hasilnya apa? 2 pangkat n bagi 6 pangkat n berapa? Ya, 1/3 pangkat n kan ya? Ya enggak? 1/3 pangkat n. Oke? Kurang 1 bagi 6 pangkat n bisa dituliskan menjadi 1/6 pangkat n per 6 pangkat n bagi 6 pangkat n 1 ya. Gitu. Atau 1 pangkat n gitu ya, sama aja sih 1. Nah, ini 1/3 pangkat n, 1/3 pangkat tahingga itu pasti 0 gitu ya. 1/3 kalau dikalikan sampai tahingga kali 1/3 kali 1/3 kali 1/3 kali 1/3 dia akan mengecil ya menuju 0. Demikian juga 1/6. Jadi 0 kurang 0, 0 bagi 1 0. Begitu ya. Jadi bisa dibilang ya bagi dengan pangkat tertinggi kalau misalkan bentuknya pangkat, atau bagi dengan basis tertinggi kalau bentuknya eksponensial. Oke? Kalau bentuknya eksponensial dibagi dengan basis tertinggi. Kalau bentuknya pangkat bagi dengan pangkat tertinggi. Oke? Jadi kayak gitu ya. Menghitung limit ya. Limit barisan gitu ya. Nah, di sini juga ada yang namanya limit di tahingga gitu ya. Jadi kalau limit di tahingga itu yang menuju tahingga itu X-nya ya atau N-nya gitu ya. Ya. Jadi limit dari tahingga itu maksudnya N-nya yang menuju tahingga atau minus tahingga ya. Bisa N-nya atau X-nya gitu ya. Itu limit di tahingga gitu ya. Jadi arti dari limit di tahingga itu apa artinya dari sini nih? Apa artinya dari limit X menuju tahingga dari fx sama dengan L? Artinya saat X-nya membesar, ya. Oke, saat X-nya membesar, fx akan mendekati
L gitu ya. Gitu. Ya, demikian juga limit di minus tahingga. Oke. Dan ini senjata-senjatanya ya. Ya, ini senjata-senjatanya ya. Kalau K-nya, ini K-nya bilangan bulat positif ya. Kalau K-nya bilangan bulat positif, ya. Ya, jadi bilangan bulat positif itu 1, ya. Oke, jadi bilangan bulat positif itu, atau bilangan asli itu ya ini ya. 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Maka limit ini, ya 0 ya. Tahingga pangkat bilangan positif tuh, tahingga, 1/tahingga 0. Demikian juga yang min tahingga gitu ya. Kemudian limit X menuju tahingga dari sin X tidak ada. Kenapa? Karena sin X itu nilainya kalau pas X-nya tahingga kita nggak tahu. Nilainya itu 0 kah, 1 kah, min 1 kah. Dia kan akan terus berosilasi kan. Atau naik turun gitu ya. Kalau ketika X-nya membesar gitu ya. Nggak menuju satu bilangan gitu ya. Makanya disebut tidak ada ya. Limit sin X itu tidak ada. Ya. Kemudian juga kalau Y sama dengan E pangkat X, maka limit X menuju min tahingga dari E pangkat X sama dengan 0 ya. Atau bisa dibayangkan seperti E pangkat min tahingga gitu ya. E pangkat min tahingga. Nah, E pangkat min tahingga itu kita bisa tuliskan sebagai 1 dibagi E pangkat tahingga ya. Dan E itu kan lebih dari 1 ya. 2 koma gitu ya. Ya, 2 koma pangkat tahingga hasilnya tahingga ya. 1/tahingga itu 0 gitu ya. Kenapa? Jadi itu alasannya kenapa dia 0 gitu ya. Atau bisa juga dilihat dari grafiknya ya. Kemudian ya ini juga ini jelas ya. Ini mah jelas banget. Kan ini mirip sama prinsip yang tadi. Oh ya, pencerminan ya. Ingat pencerminan ya. Pencerminan. Itu kan misalkan fx sama dengan E pangkat X. Itu kan F min X-nya ya. F min X-nya. Kemudian ini asimtot datar ya. Asimtot datar itu kita memperhatikan asimtot datar itu kita memperhatikan ini. Limit ini. Limit di tahingga dan di min tahingga. Oke? Kalau di hasilnya L, L-nya harus berhingga ya. L-nya harus bilangan berhingga. Kalau nggak berhingga, kalau tak berhingga berarti kan Y sama dengan tahingga gimana gambarnya? Gambar Y sama dengan tahingga. Kayaknya nggak mungkin ya. Jadi L-nya bilangan berhingga ya. Oke. Bilangan berhingga. Begitu. Ya, ini kurang lebih sama ya pengerjaannya ya. Kita bagi dengan X kuadrat gitu ya. Nanti dapat hasilnya 0 ini ya. Yang A hasilnya 0, yang B hasilnya 2. Oke, yang C hasilnya. Nah, yang C mikir bentar. Oh, ini pakai sifat E pangkat minus 0. Oh, E pangkat minus itu kan. Oh, ini kan bisa dibayangkan. Bisa dibayangkan tuh kayak. Kita fokus ke E pangkat minusnya gitu ya. Kita fokus ke E pangkat minus. Kalian tahu kan kalau E pangkat 0 itu sama dengan 1, ya kan? Ya enggak? E pangkat Iya, 0 sama Kak. dengan 1. Tapi kalau misalkan E pangkat eh, E pangkat K, atau gimana bilangnya? Kalau E pangkat K itu dia akan kurang dari 1. Kalau misalkan atau kalau misalkan K-nya kurang dari 0 gitu ya. Jadi E pangkat negatif itu pasti kurang dari 1 ya. Dan ini kan pasti negatif ya. Ini pasti negatif. Apa? Eh oh, oke. Maksudnya langsung aja lah jelasin sini ya. Kalau E pangkat minus 0,7944 itu pasti kurang dari 1 ya. Kurang dari 1. Begitu. Anggap aja ini A gitu ya.
Sekarang kita mau fokus ke A pangkat T-nya kan. A pangkat T-nya dan dipangkatkan tahingga. Nah, kalau bilangan kurang dari 1, mungkin saya kasih batas ke bawah gitu ya. Dan pasti positif ya di sini ya. Ya, oke. Maka di sini, maka limit T menuju tahingga dari A-nya itu kan E pangkat sekian ya. A pangkat T gitu ya. Ingat sifat ini ya, sifat ini ingat ya, sifat A pangkat M. A pangkat MN sama dengan A pangkat M pangkat N ya. Ingat sifat ini ya. Oke. Jadi saya fokus ke sini dulu. Ya. Pangkat ini dulu ya. Oke. Dan limit A pangkat tahingga kalau A-nya kurang dari 1, hasilnya adalah 0 ya. Begitu. Jadi tinggal hasilnya tuh 64 bagi 1. Hasilnya 64. Jadi kayak gitu cara berpikirnya ya. Berarti asintot datarnya ini Y sama dengan 64. Begitu ya pengerjaannya ya. Kemudian ya ada bentuk-bentuk yang lain ya. Limit tahingga di tahingga. Ini pokoknya limit di tahingga yang hasilnya tahingga ya. Gitu. Ya contohnya ini ya, pangkat tahingga, tahingga. Tahingga pangkat 3, tahingga. Min tahingga pangkat 3, min tahingga. Jadi begitu. Ya, ya ini contohnya mirip sama yang tadi ya. Jadi begitu. Nah, kalau tadi kan judulnya tuh limit di tahingga ya, atau limit di tahingga atau limit barisan gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke limit di titik tertentu gitu ya. Limit di titik tertentu. Eh, mungkin saya tulis definisi yang lain deh. Jadi apa arti dari limit X menuju C gitu ya? Apa arti limit X menuju C dari fx gitu ya, sama dengan L? Apa artinya? Artinya ini C-nya ini bilangan berhingga ya. Kalau tadi kan tahingga ya. Sekarang ya harusnya ini dulu sih yang dibahas gitu ya, limit biasanya gitu ya. Tapi gak apa-apa deh. Ini limit biasa gitu ya, limit yang seperti biasa yang kita lihat gitu ya. C-nya itu bilangan berhingga ya. Apa artinya limit X menuju C atau mendekati C dari fx sama dengan L? Artinya saat X mendekati C gitu ya, atau dekat ke C, oke. Nah, dekat di sini X dekat C tapi tidak perlu sama ya. Tidak perlu sama ya. Tidak perlu sama, maka fx dekat ke L ya. Begitu ya. Saat X dekat ke C, maka fx dekat ke L. Jadi kayak gitu. Oke. Jadi ya ini sebenarnya mirip ya. Oke, X limit. Ntar ini dia nggak tulis ininya ya, bentuknya ya. Ya, ini kan dia X menuju A ya. Limit dari fungsi F mendekati A dikatakan sama dengan L. Oke. Ya, di sini X dekat dengan A, tapi ada catatannya X-nya nggak perlu sama dengan A ya. X nggak perlu sama dengan A, sehingga fx dekat dengan L gitu ya. Lalu saya lebih singkat, lebih enak nulis kayak gini ya. Saat X dekat ke C, tapi X tidak sama dengan C, maka fx dekat ke L. Begitu. Ya.
Oke, jadi definisi limit di titik tertentu seperti itu ya. Atau kalau saya bisa ilustrasikan gitu ya, kenapa bisa kayak gitu? Ya, kita misalkan dikasih masalah aja ya. Kita misalkan dikasih masalah, misalkan kita punya masalah ya, kita punya masalah. Masalahnya itu kita dikasih fungsi fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1 misalkan. Pertanyaannya, apa yang terjadi saat x dekat ke 1? Dekat ke 1. Nah, apa yang terjadi saat x dekat ke 1? Berarti kita bayangkan bilangan-bilangan yang dekat dengan 1 ya. Oke? Bilangan-bilangan yang dekat dengan 1 misalkan apa? Contohnya apa? Bilangan-bilangan yang dekat dengan 1. Ya, 0,9 gitu kan? 0,99, 0,999 gitu kan? Ya, itu bilangan-bilangan yang dekat dengan 1. Terus ya ini kita apa yang terjadi saat x dekat 1? Kita lihat fx-nya gitu ya. Kita lihat fx yang terjadi dengan fx-nya. Kita bikin tabel nilai fungsi ya. Nanti kalau kalian masukin ke kalkulator ya, kalau masukin ke kalkulator hasilnya itu kalau untuk x-nya 0,9, fx-nya tuh 1,9. Kalau x-nya 0,99, fx-nya tuh 1,99. Demikian juga ini. Oke? Dan seterusnya gitu ya. Makin deket, makin deket. Oke, makin deket, makin deket. Oke, kalau makin deket berarti di sini kalau di misalkan saking deketnya sama gitu ya. Sama. Nah, kalau di 1 kira-kira efeknya gimana? Kalau x-nya di 1. Kalau x-nya 1 efeknya gimana? Tidak bisa didefinisikan. Betul, tidak terdefinisi ya. Karena emang nggak pembagian dengan 0 itu dilarang ya. Ya, kalau di fungsi ya tidak terdefinisi benar. Good, jangan jawab 2 ya. Tidak terdefinisi. Gitu ya. Kemudian ya bisa juga dari arah yang lain ya. Jadi dari kanan juga bisa 1,001, 1,01 dan 1,1. Nanti hasilnya adalah kurang lebih seperti ini. Berarti ini kan bilangan-bilangan yang dekat dengan ini kan bilangan-bilangan yang dekat dengan 1 kan? Iya enggak? Ya, dekat ke 1 ini. Dekat ke 1 kan? Ini bilangan-bilangan dekat ke 1. Kalau ini dekat ke mana nih bilangan-bilangan ini? Dekat ke 2 ya. Iya, Kak. Gitu. Nah, itu arti dari limit. Ya. Jadi apa jawaban atas pertanyaan ini? Apa yang terjadi saat x dekat 1? Fx dekat ke 2. Nah, artinya kalau dalam bentuk limit, artinya gitu ya. Artinya limit x mendekati 1 dari fx, fx yang kita berikan mendekati 2. Nah, itu artinya ya. Dan x dekat ke 1 ini gak perlu sama dengan 1. Kenapa? Gara-gara alasan ini. Ya. Ya. Jadi kita nggak peduli kalau untuk limit itu kita nggak peduli fungsinya, fungsi yang tepat di 1 gitu ya. Kita peduli di sekitar 1 ya. Di sekitar 1 yang kita pedulikan, di sekitar 1. Berarti kalau di sekitar 1 nggak perlu sama dengan 1 karena bisa aja tidak terdefinisi gitu ya. Itu sebenarnya ya. Jadi ada catatan x-nya tidak sama dengan 1 gitu ya. Gitu alasannya ya. Oke. Ya. Contohnya ini ya. Contohnya ini. Kalau untuk ngerjain limit sebenarnya kita bisa memfaktorkan ya. Kita bisa memfaktorkan. Ya, jadi misalkan ini limit dari ini gitu ya. Ya udah sebenarnya limit x menuju 1
dari itu, ya dia agak kreatif nulisnya. Harusnya dia nulis fx dulu ya, tapi dia fx-nya langsung ditulisin kayak gitu. Nggak apa-apa. Nah, ini hasilnya apa? Lihat, kalau X menuju 1, artinya apa? Kalau X menuju 1, X tidak sama dengan 1. Berarti ini fungsi yang kita ambil adalah fungsi yang di atas ya. Limit X. Mungkin saya tulis ini fx-nya dulu deh. Saya tulis ini fx-nya dulu. Nah, ini fx-nya ya. Ini fx-nya. Jadi, limit X menuju 1 dari fx itu sama dengan limit X menuju 1. Kalau X menuju 1 atau X mendekati 1 artinya X tidak sama dengan 1. Berarti fungsi yang kita ambil adalah X min 1 per X kuadrat min 1. Nah, ini akan sama dengan, kita bisa faktorin ya penyebutnya. X min 1 per X min 1 kali X plus 1. Gitu. Nah, ingat ya, di sini X min 1 boleh di-cancel. Kalau di fungsi nggak bisa. Kalau di fungsi nggak bisa di-cancel kalau di fungsi ya. Tapi kalau di limit bisa di-cancel karena X menuju 1. Kalau X menuju 1, X tidak sama dengan 1. Nah, X tidak sama dengan 1, berarti X min 1 tidak sama dengan 0. Nah, ini bukan 0 nih. Ya. Ini bukan 0 nih. Ini bukan 0 ya. X min 1 ini nggak 0 gitu ya. Ya, ini juga nggak 0 ya. Sehingga kalau nggak 0 bisa di-cancel gitu ya. Oke. Jadi 1 gitu kan ya hasilnya. X min 1 bagi X min 1 hasilnya 1. Terus ya udah tinggal substitusi aja ya. 1 dibagi atau limit X menuju 1 dari 1 per X plus 1 sama dengan setengah. Nah, jadi itu cara pengerjaan limit ya. Oke. Atau satu lagi misalkan ini. Jadi kalau nggak bisa difaktorin gimana Kak? Pokoknya gini, langkah pertama itu kalau ngerjain limit kamu coba masukin. X-nya atau T-nya. Apakah dia penyebutnya 0? Kalau penyebutnya nggak 0, bisa substitusi ya. Ya, contohnya ini kan. Ini kan sebenarnya substitusi nih. Yang di sini substitusi karena penyebutnya udah nggak 0 lagi kan. Ngerti nggak? Ya, kalian boleh mensubstitusi kalau penyebutnya udah nggak 0 ya. Terus kalau nggak bisa disubstitusi gimana Kak? Di sini misalkan. Penyebutnya 0 nih. Nggak bisa substitusi. Ya, faktorin ya. Faktorin. Kalau nggak bisa difaktorin gimana Kak? Kalau nggak bisa difaktorin, kalikan sekawan ya. Nah, biasanya kali sekawan ini untuk menghilangkan akar ya. Jadi ini kita kalikan sekawan dari pembilangnya. Begitu. Oke. Berarti hasilnya gimana? Ini bakal sama dengan limit T menuju 0 dari ini. Ya udah, rumus A min B A plus B. Berarti T kuadrat plus 9 kurang 9 ya. Per T kuadrat dikali akar T kuadrat tambah 9 tambah 3. Oke, setuju? Oke. Nah, ini kan ada T kuadrat. T kuadrat bagi T kuadrat. Ingat, ini T-nya menuju 0 ya. Berarti nggak sama dengan 0. Bisa di-cancel. Berarti hasilnya adalah limit T menuju 0 dari 1 per T kuadratnya sudah hilang. Akar T kuadrat plus 9 tambah 3. Sama dengan 1 per akar 9 tambah 3. Sama dengan 1 per 6. Ya, jadi begitu ya kurang lebih mengerjakan limit biasa gitu ya, atau limit di titik tertentu. Nah, di sini juga sebenarnya ada definisi limit kiri sama limit kanan. Ya, definisi limit kiri sama limit kanan. Nah, kalau di gambar ini nih, di gambar ini. Kalau di gambar ini, ya ini Y sama dengan Fx. Saat X mendekati 1,
fx mendekati apa? Tahu nggak? Kalau di gambar ini. Saat x mendekati 1,5. 1,5. Oke. Jawabannya kurang tepat ya. Coba di sini. Coba ingat definisi ini nih ya. Saat x dekat C, oke, saat x dekat ke C, si fx ini, sorry. Saat x dekat ke C, si fx ini dekat ke L. Hanya dekat ke L. Hanya dekat ke L. L ini nilainya unik, tunggal. Ya, L ini nilainya unik, tunggal. Tidak ada duanya gitu ya. Oke, jadi nilai L ini unik gitu ya. Unik, tunggal, tidak ada duanya gitu ya. Tidak ada duanya gitu. Jadi dia hanya dekat ke L gitu ya. Hanya dekat ke L ketika X di sekitar C ya. Dan di sekitar C itu berarti kan bisa dari kiri, bisa dari kanan, ngerti ya? Ya, kayak tadi ya. Bisa, misalkan kalau mendekati satu bisa kurang dari satu ya. Bisa juga lebih dari satu gitu kan. Kalau di garis bilangan itu kan ya di kiri sama di kanannya kan. Ngerti ya? Kalau di garis bilangan ya. Di garis bilangan, itu yang kita fokuskan. Nah, berarti kalau di sini, saat X dekat ke 1, dia dekat ke 1 dan juga dekat ke 1,5. Jadi dia dekat kemana? Kira-kira dia dekat kemana? Nggak dekat kemana-mana dong, ya nggak? Kalau kita bilang dia dekat 1,5, kalau kita bilang dekat dengan 1,5, jauh ke 1, ya kan? Kalau jauh ke 1 berarti kan limitnya bukan 1, ngerti nggak? Kalau dekat ke 1, jauh dong ke 1,5. Berarti kan limitnya bukan 1,5. Atau ya jauh kemana-mana kan, ya? Alias dia tidak menuju satu nilai. Nah, ini kita sebut limitnya tidak ada gitu ya. Ini yang kita sebut limitnya tidak ada ya. Limit X menuju 1 dari fx tidak ada karena dia tidak menuju satu nilai tertentu ya. Ingat definisi limit tadi. Sorry, unstable. Ingat definisi limit tadi. L ini unik ya, unik gak ada duanya. Nilainya tunggal. Nilainya cuma 1 gitu ya. Satu nilai doang, gak boleh ada 2. Nah, ya. Kalau ada dua nilai yang sekaligus gitu ya, itu yang kita sebut limitnya tidak ada. Begitu. Kenapa tidak ada? Karena di sini ada limit kiri sama limit kanan nih. Saya jelasin limit kiri sama limit kanan. Ya. Jadi limit kiri itu sama limit kanan notasinya kurang lebih sama seperti limit biasa, cuman bedanya di sini ada, kalau limit kiri ada minusnya. Kalau limit kiri ada minusnya, kalau limit kanan itu ada plusnya. Gitu. Oke? Nah, definisinya sama untuk limit biasa gitu ya. Jadi kalau limit kiri itu bentuknya kayak gini ya, limit kiri. Oke, limit kiri kayak gini bentuknya. Limit kiri itu notasinya kayak gini. Limit kiri notasinya kayak gini ya. Limit X menuju C dari kiri atau C pangkat minus dari fx gitu ya. Notasinya kayak gitu. Nah, bedanya apa sama limit biasa? Nah, di sini kan limit biasa itu arti dari X tidak sama dengan C itu apa sih? X tidak sama dengan C itu boleh nggak saya tulis seperti ini? X tidak sama dengan C berarti X kurang dari C atau X lebih dari C. Setuju nggak? Setuju nggak? Iya. Kalau X tidak sama dengan C artinya X kurang dari C atau X lebih dari C. Kan yang penting nggak sama kan? Gitu. Nah, kalau limit kiri sama limit kanan, dia cuma mengambil satu bagian doang, gitu ya. Limit kanan, dia cuma mengambil satu bagian doang, gitu ya. Limit X menuju C plus Fx, gitu ya. Dia cuma mengambil satu bagian doang. Kalau ini kan limit biasa ya. Limit biasa itu kan ngecek dua-duanya. Tapi kalau limit kiri sama limit kanan, dia cuma mengambil salah satunya. Kalau limit kiri berarti dia ambil bilangan yang kurang dari C.
Kalau limit kanan dia ambil bilangan yang lebih dari C. Tapi ingat, tapi harus dekat ya. Tapi harus dekat ya, dekat ya. Begitu. Misalkan kalau C-nya 1 gitu ya. Kalau C-nya 1, berarti kalau C-nya 1, kalau dari kiri gimana? Cari bilangan yang kurang dari 1 tapi dekat. Misalkan itu 0,9, 0,99 dan seterusnya. Demikian juga kalau satu dari kanan. Cari bilangan yang lebih dari 1 tapi dekat. Jadi begitu ya. Dan ini kenapa tidak ada? Karena limit kiri sama limit kanannya berbeda ya. Di sini limit kirinya adalah 1, di sini limit kanannya adalah 1/2. Begitu. Ya. Oke. Ya, tidak ada ya. Tidak ada karena limit kirinya, limit X menuju 1 dari kiri, dari fx hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1 dan limit kanannya adalah 1/2. Jadi begitu. Ya. Oke. Ya, kalau limit itu ada, kenapa suatu limit itu ada? Karena limit kiri sama limit kanannya sama gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, sejauh ini ada pertanyaan nggak? Oke. Aman? Oke, nggak apa-apa. Nanti potong aja di tengah ya kalau bingung ya. Kalau ada pertanyaan, potong aja di tengah ya. Oke, jadi sekali lagi ya, limit itu tidak ada kalau limit kiri sama limit kanannya berbeda. Tapi kalau limit kanan sama limit kirinya sama, ya limitnya ada dan nilainya adalah limit kiri sama limit kanan yang tadi. Ya, jadi begitu. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, sekarang kita masuk ke ya deret geometri gitu ya. Tadi kan kita udah punya barisan geometri ya. Tadi kan kita udah punya barisan geometri. Geometri ya. Barisan geometri ya formulanya bisa AN sama dengan pakai A ya. Ya udah nggak apa-apa lah. A R pangkat N-1 ya. Jadi kayak gitu. Nah, ini disebut barisan geometri ya. Sehingga kalau ya berarti kalau kita tuliskan dalam barisan gitu ya. N sama dengan AR AR kuadrat bla 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 AR pangkat N-1 bla 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 gitu ya. Ya itu barisan geometri ya. Nah, sekarang kita mau bahas deret geometri. Nah, apa bedanya sama barisan? Kalau deret geometri, kalau barisan geometri itu kan pemisahnya koma ya. Pemisahnya itu koma ya. Cuman susunan doang. Tapi kalau deret geometri itu bentuknya ya kayak gini. SN atau mungkin ya pokoknya kalau deret geometri itu bentuknya A ditambah AR ditambah AR kuadrat tambah bla 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 gitu ya. Tambah AR pangkat N-1 tambah bla 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 gitu ya. Itu disebut deret geometri gitu ya. Jadi bedanya barisan sama deret, kalau deret itu penjumlahannya ya, penjumlahan dari barisan gitu ya. Oke, jumlah dari barisan gitu ya. Itu bedanya deret sama barisan. Begitu. Nah, nanti pokoknya ya saya bisa misalkan saya definisikan yang namanya jumlah parsial ke n gitu ya. Jumlah parsial ke n. Notasinya Sn gitu ya. Karena kan ini kan kalau deret itu kan sebenarnya sampai tak hingga ya. Kalau dari itu sampai tak hingga. Nah, kalau jumlah parsial ke n itu cuma sampai suku ke n doang, ya. Sn sama dengan a tambah ar tambah ar kuadrat tambah bla 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 sampai ar pangkat n min 1.
Begitu. Itu namanya jumlah parsial ke n ya. Atau dalam notasi nggak ada dalam notasi sigma ya. Aduh, nggak apa-apa deh. Nah, kita sekarang mau cari rumus untuk SN-nya gitu ya. Kita mau cari rumus untuk SN-nya ya. Oke. Kita mau cari rumus untuk SN-nya. Nah, kita kalikan dengan R dulu ya. Kita kalikan dengan R. Kalau dikalikan R aja dapatnya gimana? A kali R, AR. AR kali R, AR kuadrat. Nambah bla bla bla. AR pangkat N-2 kali R, AR pangkat N-1. AR pangkat N-1 kali R, AR pangkat N. Gitu ya. Setuju nggak? Jadi dia kayak ngegeser gitu loh. Oke. Jadi dia kayak ngegeser gitu. Terus kita kurangin gitu ya. Kita kurangin. Ya, SN kurang RSN kan berarti kan 1 min R kali SN gitu kan. Atau terus dulu deh, bentar. SN kurang RSN. Sama dengan, nah ini kan kalau dikurangi, tercancel semua kan itu. Ini. Cancel. Cancel. Sisa A kurang AR pangkat N. Terus kita faktorin. Oke, SN dikali 1 min R. Ini sama dengan A dikali 1 min R pangkat N. Dapat nggak rumus SN-nya? Dapat ya. SN sama dengan apa? A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Begitu. Ya, ini yang disebut jumlah parsial ke N ya. Atau jumlah dari N suku pertama gitu ya. Jumlah dari N suku pertama gitu ya. Jumlah dari N suku pertama. Ya. Jumlah dari N suku pertama. Itu maksudnya. Tapi kan yang tanya deret ya. Deret itu kan sampai tahingga ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai S tahingga sebenarnya. Ini kita sebut sebagai S tahingga. Begitu. Ya. Ini kita sebut sebagai S tahingga. Nah, kalau tanya S tahingga gimana? S tahingganya. Ya, S tahingganya gimana? S tahingga atau kita bisa sebut sebagai limit N menuju tahingga dari Sn ada beberapa hasil. Yang pertama, dia konvergen dan hasilnya adalah A per 1 min R kalau R-nya itu di antara min 1 sampai 1. Ya, kenapa? Karena sifat yang tadi ya. Ya. Karena limit N menuju tahingga dari R pangkat N sama dengan 0, oke? Sama dengan 0. Untuk min 1 lebih kecil R lebih kecil 1, ya enggak? Kalau ini 0 kan jadi A kali 1, A kan? Gitu. Ini kan ya rumus di SMA gitu kan, A per 1 min R. Selain itu, ya, selain itu, otherwise, ya, apa, lainnya gitu ya. Selain itu, lainnya itu dia kita bisa bilang sebagai divergen aja ya, gitu ya. Divergen. Jadi kayak gitu. Oke? Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi gitu aja sih kalau untuk S tahingga gitu ya. Nah, terus juga ini terkait tentang apa? Rumus barisan gitu ya. Oke, rumus barisan yang lain. Ya, jadi kalau misalkan kita punya barisan barisan ini misalkan ya sebutnya A0 sama dengan
Pakai apa enaknya? Oh, pakai B kali ya. Pakai B aja deh. Barisan B0 sama dengan A gitu ya. B0 sama dengan A. Terus kemudian rumus rekursifnya ya. Kita punya barisan rekursif B0 sama dengan A dan Bn plus 1 sama dengan misalkan apa? Misalkan M atau ya pakai ini aja deh. C tambah RBN gitu ya. C ditambah RBN gitu. Ya udah, ini sebenarnya kita yang diminta itu yang diminta tentukan rumus eksplisitnya gitu ya, atau barisan eksplisitnya gitu ya. Eksplisitnya gitu ya. Ya sebenarnya kita coba-coba aja sih. Coba-coba gitu ya. Eh, kita coba B1 dulu ya. B1 sama dengan C ditambah R B0 gitu ya. Oke. C ditambah R B0 sama dengan C ditambah RA gitu. Itu B1. Kalau B2 berarti C tambah R B1 ya kan? Sama dengan C ditambah R kali apa B1-nya? C ditambah RA ya enggak? C ditambah RA sama dengan, nah ini saya pisahkan ya saya pisahkan aja C ditambah RC ditambah R kuadrat A gitu ya. Dan CRC ini bisa disingkat sebagai C dikali 1 tambah R ya. Tambah R kuadrat A. Oke? Jadi kayak gitu. Kemudian juga kita bisa hitung B3 gitu ya. Oke, kita bisa hitung B3. Berarti B3 gimana? C ditambah R B2. Itu sama dengan C ditambah R B2-nya apa? B2-nya itu ya. C dikali 1 tambah R tambah R kuadrat A. Nah, ini nanti ada patternnya nih. Ya. Di sini kan pasti ya kalau R ke sini kan jadinya R tambah R kuadrat ya. Gitu ya. R tambah R kuadrat. Jadi C-nya digabungin lagi gitu. C-nya digabungin lagi. C dikali, ini kan 1 ya. C kali 1. Oke, C kali 1. Tambah 1 kali R. R ya. Oke. Terus R kali R kuadrat. Nah, itu buat C-nya gitu ya. Tambah R pangkat 3 kali A. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak patternnya? Kelihatan nggak patternnya? Kelihatan nggak patternnya nih? Kelihatan, Kak. Nah, kelihatan ya? Berarti kita bisa tahu dong rumus BN-nya, ya nggak? Tinggal cocokin aja ya. Tinggal cocokin aja. Ya, jadi sebenarnya nanti kalau ketemu, terutama di soal-soal tutorial gitu ya. Sebenarnya ya template-nya kayak gitu. Ya, soal-soal yang kaitan-kaitan ini. Ya. Jadi rumus BN-nya sama dengan C dikali 1 tambah R tambah bla 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 sampai ini kan 2, ini 3 kan? Ya, 2 itu kan 3 kurang 1 ya? 3 kurang 1. Nah, berarti di sini sampai R pangkat N min 1. Begitu. Ditambah di sini R pangkat 3. B3. Berarti R pangkat N ya. R pangkat N dari A. Jadi begitu. Dan ternyata hasil dari ini ada sifatnya juga ya. Ini kalian bisa buktikan pakai deret geometri yang tadi ya. Tadi kan ada deret geometri ya. Rumus apa?
Ya, rumus geometri kan ini, rumus deret geometri kan. Nanti hasilnya adalah C dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Itu. Ditambah R pangkat N kali A. Nah, di sini BN ini ada beberapa hasil ya. Oke. Jadi kalau kita fokus beta hingganya gitu ya. Beta hingganya atau limit N menuju tahingga dari BN, ada beberapa hasil. Mirip sama dari, ini kan dari geometri sebenarnya. Mirip banget sama dari geometri. Ya. Ya, jadi ini tuh dari geometri ya. Ini juga deret geometri ini tuh. Ada beberapa hasil. Pertama, kalau untuk kalau R-nya di antara min 1 sampai 1, pasti kan R pangkat N 0 ya. Ya kan? Ya. Artinya kan artinya limit N menuju tahingga dari R pangkat N kan sama dengan 0 ya. Itu kan sebenarnya. Berarti hasilnya gimana hasilnya? Hasilnya adalah C, oke, C dikali 1, oke, C kali 1 kan C ya. C per 1 min R ya. C per 1 min R, terus ini 0, ini pasti 0 kan? Ya udah, jawabannya C per 1 min R. Enak ya? Jadi tinggal lihat C sama R-nya doang gitu loh. Ya. Tinggal lihat C sama R-nya doang nih. Rumus deretnya gitu ya, deret tahingganya gitu ya. Enak. Gitu, cuma lihat C sama R. C sama R. Gitu. Sedangkan selain itu R pangkat N itu kan ada yang 1, ada yang tahingga ya. Otomatis sebenarnya R-nya nggak boleh 1 ya. Yang lainnya divergen gitu ya. Divergen. Itu kalau selain R di situ gitu ya. Oke? Jadi gitu doang. Kayak gitu aja. Terkait ini bakal ya ini sering ditemukan gitu ya. Di soal tutorial gitu ya. Jadi kayak gitu. Oke. Ya ini solusinya ya. Solusi itu ya bisa dibilang barisan eksplisitnya ya. Jadi kayak gitu. Kemudian apa lagi? Ya mungkin satu lagi ada yang namanya limit tahingga ya. Satu lagi ada yang namanya limit tahingga. Nah, harusnya dijelaskan berbarengan sama limit di tahingga tadi ya. Nah, kalau limit tahingga itu, oke saya ulang lagi sekali lagi ya. Saya ulang lagi sekali lagi. Apa bedanya limit di tahingga sama limit tahingga? Ya, oke saya ulang lagi sekali lagi. Jadi kalau limit di tahingga, oke, limit di tahingga itu yang menuju tahingga itu X-nya ya. Yang menuju tahingga itu X-nya. Oke? Ya. Dan tadi senjatanya ada 2 ya. Senjatanya ada 2, yaitu limit X menuju tahingga dari 1/X pangkat P sama dengan 0 ya. Demikian juga limit X menuju min tahingga dari 1/X pangkat P sama dengan 0. Ya, di mana untuk P-nya itu bilangan asli ya, atau bilangan bulat positif. Oke? Itu limit di tahingga. X-nya yang menuju tahingga atau min tahingga. Tapi kalau limit tahingga ya, limit tahingga itu hasil limitnya tahingga alias si fx-nya yang menuju tahingga atau minus tahingga. Nah, di sini saya punya tips. Biasanya kita tuh pilih kalau untuk menghasilkan f-nya tahingga atau min tahingga itu kita biasanya pilih x yang menuju c ya, entah dari kiri atau dari kanan yang membuat yang membuat penyebut fx itu 0 ya. Kan kalau penyebutnya 0, 1/0 itu harapannya tahingga atau minus tahingga ya enggak?
Itu aja yang membuat penyebut fx 0. Nah, itu catatannya. Ya, jadi begitu. Coba kalau saya tanya ya, saya tanya aja. Limit x menuju 0 dari 1/x. Hasilnya apa? Limit x menuju 0 dari 1/x. Tahu nggak hasilnya apa? Tahu nggak? Tahu nggak? Limit x menuju 0 dari 1/x. Hasilnya apa? Tahu? Tahu? On mic aja santai. Salah nggak dimarahin kok. Kalau bisa di on mic terus aja sih. Dan sambil on cam lah. Biar seru. Apa ini hasilnya? Limit x menuju 0 dari 1/x. Nggak ada, Kak. Kenapa nggak ada? Soalnya kalau apa namanya, kalau nggak ada tanda dari kanan ke kiri. Soalnya beda nggak sih Kak antara dari kanan sama dari kiri? Dari kiri hasilnya apa memang kalau dari kiri? Kalau dari kiri hasilnya apa? Limit x menuju 0 dari kiri, dari 1/x. Hasilnya apa? Minta hingga. Iya, betul. Ya, tadi ya, 1/0 negatif itu minta hingga. Kalau dari kanan, Tak hingga. tahingga sama minta hingga sama nggak? Beda. Nah, kalau limitnya beda, berarti tidak ada. Gitu ya. Oke? Good, good, good. Kalau pertanyaannya gini. Kalau limit x menuju 0 dari 1/x kuadrat, hasilnya apa? Tak hingga. Kenapa? Soalnya kalau X kuadrat kan, kalau misalnya dari kiri kan awalnya negatif tak hingga, tapi kalau dikuadratin bakal jadi tak hingga. Iya, betul. Tapi lebih ke sini sih. Ya, boleh juga ya. 0 negatif sama 0 positif, kalau dikuadratkan tetap 0 positif ya. Dan 1/0 positif adalah tak hingga. Oke? Ya, jadi itu bedanya limit di tak hingga sama limit tak hingga. Dan ya sebagai bonus gitu ya, limit di tak hingga itu kita bisa pakai untuk menghitung asintot datar ya. Kalau limit tak hingga itu untuk menghitung asintot datar. Oke? Sedangkan limit tak hingga itu menghitung asintot tegak gitu ya. Itu aja sih gunanya gitu ya. Dan ingat, pilih C yang membuat penyebut fx 0. Supaya fx-nya menuju tak hingga atau minus tak hingga. Jadi begitu ya. Oke. Oke, jadi kayak gitu. Ya, ya. Jadi Kamu garis X sama dengan ya, sorry. sama boleh bahas yang asimptot datar asimptot tegaknya nggak? Kalau misalnya kayak ada nilainya gitu. Oh, ya udah saya kasih contoh soal aja ya. Eh, jadi sebenarnya asintot datar sama asintot tegak itu ya limit di tak hingga sama limit tak hingga sebenarnya. Ya, saya kasih contohnya. Misalkan eh, tentukan langsung pakai soal aja ya. Tentukan semua asintot dari fungsi berikut. Fx sama dengan misalkan x min 1 per akar dari x kuadrat min atau plus 2x min 15. Misalkan begitu. Ya, tentukan semua asintot dari fungsi berikut. Pertama kita tentukan dulu asintot datar ya. Kita tentukan dulu asintot datar. Asintot datar. Nah, kalau untuk menghitung asintot datar berarti kita harus hitung apa? Kalau untuk menentukan asintot datar berarti kita harus hitung apa? Harus hitung limit apa? Tak hingga. Apa? Tak hingga. Apanya yang tak hingga? Yang pembuat nol kan Kak, penyebutnya pembuat nol. Bukan.
Asintot datar itu limit di Tahingga. Nih, asintot datar nih ya. Mungkin saya langsung jelasin juga di sini sekalian. Jadi asintot datar tuh kayak gini ilustrasinya nih. Ya. Ya, misalkan ini gitu ya. Ini Y sama dengan L misalkan. Nah, ini yang disebut asintot datar. Nah, ya, yang kita fokuskan itu adalah ketika X-nya menuju Tahingga. Ini kan asintot datar kan? Y sama dengan L itu, Y sama dengan L itu datar nggak? Ya nggak? Ya, Y sama dengan L itu datar kan? Ya nggak? Iya, Kak. Iya. Jadi Y sama dengan L itu asintot datar. Asintot datar dari Fx gitu ya. Jika ya beberapa syarat ya, jika limit X menuju Tahingga dari Fx sama dengan apa? Sama dengan L. Ya, jadi Y sama dengan L itu yang disebut asintot datar. Hasil limitnya itu L kan. Ngerti nggak? Bisa menuju Tahingga, bisa menuju minus Tahingga juga ya. Jadi gitu. Jadi harus cek di Tahingga sama di minus Tahingga ya, karena kan bisa juga gambarnya kayak gini. Bisa nggak gambarnya kayak gini? Bisa juga ya. Oke? Ngerti nggak? Itu asintot datar. Asintot datar itu limit di Tahingga. Yang menuju Tahingga adalah X-nya. Itu asintot datar. Kalau asintot tegak gimana? Misalkan gambarnya kayak gini. Ya. Kurang tinggi. Ya, misalkan asintot tegak tuh kayak gini. Ya. Set, 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 set. Ini misalkan garis X sama dengan C gitu ya. Jadi di posisi C gitu ya. Jadi posisi C, ini di posisi L gitu ya. Terus misalkan efeknya kayak gini. Nah, kelihatan nggak ya? Yang menuju Tahingga siapa? Efeknya kan? Jadi kayak gitu. Aduh, maaf ya, perfeksionis. Ya, ini misalkan ya sama dengan efeknya. Artinya kan di sini kan kelihatan limit X menuju C dari kiri kan? Hasilnya Tahingga ya. Gitu. Atau bisa juga gambarnya kayak gini. Nah, kayak gitu juga bisa. Ya, itu yang disebut asintot tegak. Jadi X sama dengan C, asintot tegak disebut asintot tegak dari Fx gitu ya. Oke, jika ada beberapa syarat. Jadi kalau untuk asintot tegak itu kita ceknya di mana C-nya itu yang membuat fungsinya 0 ya. Supaya apa? Supaya hasil limit fungsinya Tahingga, oke? Jadi biasanya C-nya begitu. Nah, dan kita setelah dapat C-nya, kita cek limit kiri sama limit kanannya gitu ya. Kita cek limit kirinya gitu ya. Kita cek limit kirinya, kita cek limit kanannya. Ternyata hasilnya itu Tahingga atau minus Tahingga. Jadi begitu. Ya, ngerti nggak? Itu bedanya. Ya. Ya, itu bedanya asintot datar sama asintot tegak. Ya. Ya, ini kan tegak kan ya. Vertikal kan ini. Gitu ya. Jadi tegak itu vertikal, datar itu horizontal. Kalau asintot datar yang menuju Tahingga X-nya atau min Tahingga X-nya. Kalau asintot tegak yang menuju Tahingga adalah fungsinya. Berarti kita harus cari X menuju sesuatu yang membuat penyebutnya 0 gitu ya. Oke, terus kita hitung apakah hasilnya Tahingga atau minus Tahingga. Ngerti nggak? Oke? Ada pertanyaan terkait asintot datar tegak ini? Apa namanya? Teorinya? Aman? Aman ya?
Jadi kita lanjut ke sini. Berarti kalau asintot datar yang menuju tahingga siapa? Kalau asintot datar. X-nya. X-nya ya. Jadi kita cek X menuju min tahingga sama tahingga gitu ya. Nah, ingat asintot datar itu bisa lebih dari satu ya. Kalau misalkan limit menuju min tahingga sama tahingganya beda, ya kan? Ya udah, kita cek dulu limit menuju min tahingganya. Oke. Dari fx sama dengan limit x menuju min tahingga dari x min 1 per akar x kuadrat tambah 2x min 15. Nah, ini ngitungnya gimana? Ini ngitungnya gimana? Kita bagi dengan apa? Bagi dengan siapa? Bagi dengan apa kira-kira? Tahu nggak? Yang sekawan bukan, Kak? Nggak bisa. Nggak bisa kali sekawan. Sekawan, siapa yang mau dikalikan sekawannya? X min 1. Enggak, ini tuh kita bicara limit di tahingga. Apa senjatanya tadi? Limit di tahingga. Ini Pangkat senjatanya nih. tertinggi. Iya, betul. Pangkat tertinggi. Ya. Supaya bentuknya kayak gini kan. Berarti kita bagi dengan apa? Bagi dengan apa? Bagi dengan, ingat pangkat tertinggi dari penyebut ya. Tapi di sini ada akar. Berarti X, Kak. Ya, jadi gini, kalau kalian ketemu bentuk X kuadrat, terus diakarin, akar itu kan sebenarnya pangkat setengah ya. Dan ingat ya, kalau kita, sekali lagi ya, kalau kita ketemu bentuk X pangkat M, X pangkat M pangkat N, itu sama dengan X pangkat MN ya. Jadi kalau kita lihat itu kan ada X kuadrat, pangkat setengah gitu kan. X pangkat 1 gitu ya, kasarnya gitu ya. Jadi sebenarnya kita bagi dengan X gitu ya. Kita bagi dengan X. Ya, kita bagi dengan X. Tapi kan ada akarnya. Berarti kalau bisa kita bagi dengan akar X kuadrat supaya ya kalau dibagi dengan X, X-nya nggak bisa masuk ke sini dong. Kan X-nya bukan akar. Tapi yang kita tuliskan akar X kuadrat. Karena kan ya supaya si X kuadrat ini bisa masuk ke dalam akar gitu ya. Ini juga dibagi sama akar X kuadrat. Oke? Oke, tapi ini aman ya. Yang ini aman ya. Yang ini aman ya. Tapi yang ini gimana? X dibagi akar X kuadrat gimana ngitungnya? Kan harusnya kalau bisa ini tuh bentuknya tuh ada X-nya kan? Iya nggak? Maksudnya ya bentuknya itu cuma ada X-nya doang gitu. Nggak ada akarnya lagi. Gimana kira-kira cara mengatasi untuk pembilangnya ini? Gimana? Yang akarnya jadi pangkat setengah. Bisa nggak? Enggak. Kamu tahu nggak sifat ini? Kamu tahu nggak sifat ini? Akar X kuadrat, ini sebenarnya di atas juga ya. Akar X kuadrat sama dengan apa? Tahu nggak? Akar X kuadrat sama dengan? X. X Oke. plus X. Kenapa? Plus minus X. Plus minus. X aja deh. Emang akar pernah negatif? Mutlak X. Bener. Mutlak X. Oh iya, bener. Ya, Oke, jadi gini, misalkan kalian jawabannya X gitu ya. Misalkan kalian jawabannya X gitu ya. Terus saya masukin bilangan dong ya, boleh dong saya masukin bilangan. Saya masukin min 2 misalkan. Akar min 2 kuadrat. Akar min 2 kuadrat berarti akar 4. Akar 4 sama dengan 2 atau minus 2. Kalau pakai sifat yang atas minus 2 dong jawabannya, ngerti nggak? Ya nggak? Kalau pakai sifat yang atas jawabannya min 2, tapi akar pernah negatif nggak? Nggak Enggak. pernah. Ya, akar nggak pernah negatif. Harus kita mutlakan gitu. Ini juga sebenarnya dimutlakin ya. Gitu sebenarnya. Ngerti nggak? Terus kenapa tadi ada yang jawab plus minus X?
Ya, kenapa tadi ada yang jawaban plus minus X? Gara-gara kalian sudah terbiasa mengerjakan seperti ini. Misalkan kalian ketemu X kuadrat sama dengan 4 gitu ya. Oke? Misalkan kalian ketemu soal seperti ini. Dan kalian saking jagonya gitu ya, saking hebatnya, menjawab X sama dengan plus minus 2. Ya, kira-kira ada nggak langkah yang dilewatin di sini? Ada nggak langkah yang dilewati? Ada ya, yaitu langkah mengakarkan. Ya, akar X kuadrat sama dengan akar 4. Dan definisinya akar X kuadrat adalah mutlak X. Mutlak X sama dengan 2. Mutlak berapa yang hasilnya 2? Mutlak berapa yang hasilnya 2? Mutlak 2 atau mutlak minus 2. Itulah kalian alasannya menjawab X sama dengan plus minus 2. Gitu. Atau opsi lainnya gini. Opsi lainnya adalah, ya kalian ini, apa namanya? Kalian faktorkan gitu ya. X kuadrat min 4 sama dengan 0 gitu ya. Berarti kan di sini jadi X min 2, X plus 2 kan. Sama dengan 0. Hasilnya sama nggak? Sama. Jadi jawabannya tuh plus minus itu sebenarnya buat persamaan gitu. Jawabannya tuh yang sebenarnya itu buat persamaan. Tapi kalau buat pertidaksamaan akan bahaya gitu ya. X kuadrat kurang sama dengan 4. Tiba-tiba kalian jawab X kuadrat, X kurang sama dengan plus minus 2. Apa artinya? X kurang sama dengan plus minus 2. Apa artinya? Yang benar itu kan mutlak X kurang dari sama dengan 2 kan? Terus kalian jawab min 2 kecil sama dengan X kecil sama dengan 2. Jadi gitu ya. Lebih baik jawabannya tuh mutlak X gitu ya. Ya, kita fokusnya tuh ke akar X kuadratnya gitu. Kita fokusnya ke akar X kuadratnya gitu. Akar X kuadrat sama dengan mutlak X karena akar nggak pernah negatif. Oke, akar nggak pernah negatif. Jadi begitu. Ya. Kita lanjut lagi di sini. Berarti di sini kita bisa gantikan jadi mutlak X kan di sini. Ya. Dan kalian tahu kan di sini kan X-nya yang kepake apa? Menuju min tangga kan? Kalau menuju min tangga berarti X kurang dari 0 kan? Nah, untuk X kurang dari 0, maka akar X kuadrat sama dengan mutlak X sama dengan, kalau X-nya negatif, mutlak X sama dengan, kalau X-nya negatif, mutlak X sama dengan, X. Masa lupa definisi mutlak? Masa lupa definisi mutlak? Nih, definisi mutlak. Mutlak X itu artinya apa sih? Mempositifkan X dong, ya nggak? Kalau X-nya positif atau 0, ya X-nya sudah positif kan? Ya udah, kita tuliskan lagi X gitu ya. Tapi kalau X-nya negatif, misalkan min 2, nggak mungkin dong jawabannya X lagi, karena kan tetap negatif kalau jawabannya X. Jawabannya min X, supaya positif, ya nggak? Negatif kali bilangan negatif, positif kan? Ya, negatif kali negatif positif kan? Aman kan? Berarti ini jawabannya apa harusnya? Ini. Min X ya. Min X ya, karena X-nya negatif. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Ya. Jadi, lihat ini, dia menuju min nggak? Ya. Jadi ini bisa digantikan dengan, kita bisa gantikan dengan min X. Baru deh kita jawab ya, baru kita jawab. Nah, ini bakal sama dengan limit X menuju min hingga dari, ya, X bagi min X, min 1 ya. Min 1 bagi min X tambah 1/x gitu ya. Per, nah itu X kuadratnya bisa masuk ke dalam akar. 1 tambah 2/x kurang 15/x kuadrat. Nah, yang ada sepernya itu, 1/x, 2/x itu hasilnya 0 semua ya. Jadi sama dengan min 1 dibagi akar 1. Sama dengan min 1. Setuju nggak? Ya.
Terus udah beres belum? Belum beres ya. Kita nggak harus cek satu lagi, limit X menuju tak hingga. Nah, nanti caranya sama sih ya. Dengan cara yang sama gitu ya. Dengan cara yang sama ya. Ini kan ya kasusnya X lebih dari 0 ya. Kalau X lebih dari 0 berarti kan mutlak X sama dengan X dong, ya nggak? Kalau X lebih dari 0 mutlak X sama dengan X. Berarti kan ini jadi positif X kan? Ini jadi positif kan? Ini jadi positif kan? Ya udah, jadi jawabannya adalah berapa? Langsung aja, 1. Karena caranya sama, ya nggak? Cuma beda tanda doang. Gitu. Berarti kita dapat 2 hasil dong, ya. Min 1 sama 1, ya. Jadi, Y sama dengan min 1 dan Y sama dengan 1 adalah atau adalah asimtot datarnya. Setuju nggak? Setuju, Kak. Ya, ya. Kalau nggak percaya, nanti kita bisa lihat grafiknya ya. Oke. Coba kita lihat grafiknya deh. Lihat grafiknya. Kok nggak bisa dibuka ya? Nah, satu lagi deh, asimtot tegak sekalian. Kalau asimtot tegak, berarti gimana ngitungnya asimtot tegak? Asimtot tegak. Berarti kita harus cari kapan penyebutnya 0, ya nggak? Setuju nggak? Setuju. Setuju ya. Berarti kita pandang si X kuadrat tambah 2X min 15 sama dengan 0. Ya. Kita pengen dia sama dengan 0. Buat dapat C-nya gitu ya. Menuju apa gitu ya. Oke? X kuadrat tambah 2X min 15 ya. Jadi kita pandang X kuadrat tambah 2X min 15 sama dengan 0. Bisa dong. Jadi gimana? Bisa difaktorkan? Bisa? Faktornya gimana? X. Plus 3. Menti. X min 3. X Minus plus Plus 5. 5. Oke, sama dengan 0. Dapat hasilnya? X sama dengan 3. Atau? X sama dengan min 5. Yes, betul. Berarti kita cari X menuju 3 sama X menuju min 5. Harapannya kan penyebutnya menuju 0, ya kan? Kalau penyebutnya menuju 0, harapan kita adalah hasilnya tak hingga atau minus tak hingga, gitu ya. Oke, jadi kalau untuk asimtot tegak itu kita cek limit kiri atau kanannya ya. Kenapa kita cek limit kiri atau kanannya? Kenapa nggak ngecek limit biasanya? Karena bisa jadi limit yang biasanya itu tidak ada, ya kan? Ya kalau tidak ada, nggak dapat info apa-apa ya. Jadi kita cek itu limit kiri atau kanannya. Karena biasanya gitu ya, atau kadang-kadang limit biasanya itu tidak ada. Makanya kita cek limit kiri atau limit kanan. Begitu ya. Jadi kita cek limit kiri sama kanan di 3 sama min 5. Gitu ya. Cuman sebelum ke situ kalau saya tanya, saya tulis lagi efeknya ya, biar nggak lupa gitu ya. Oke. Nah ini pertanyaannya, saya tanya satu soal aja. Kalau limit X menuju 3 dari kiri hasilnya apa? Tahu nggak? Ini hasilnya apa? Tahu nggak? Limit X menuju 3 dari kiri. Hasilnya apa? Tahu nggak? Tahu nggak hasilnya? Hasilnya kira-kira apa hasilnya? Limit X menuju 3 dari kiri. Ya sebenarnya kamu coba masukin ya. Kamu coba masukin ke efeknya ya. Oke. Ini kan kalau kita masukkan hasilnya kayak gini. Hasilnya kayak gini. Ya 3 kurang 1, 2 ya. Per akar dari, nah di akarnya gimana? Kalau di akarnya gimana? X kuadrat tambah 2X min 15, kalau dimasukkan 3 dari kiri hasilnya apa?
Tahu nggak? Tahu Tidak nggak hasilnya apa? didefinisikan. Soalnya, Kenapa? Kenapa? soalnya kan kalau misalnya ini kan masukin 3 kan ke X yang persamaan akarnya. Itu hasilnya itu Betul, masukin di sini ya. ya. Hasilnya apa? Eh, Hmm, hasilnya tuh 0, 9. kurang tepat sih, lebih ke bukan. Kalau sebenarnya boleh, penyebutnya boleh nol kalau limit ya. Kalau di limit penyebutnya boleh nol. Kenapa? Karena kan menuju nol. Kalau menuju nol berarti tidak sama dengan nol kan? Ngerti nggak? Itu yang membedakan dengan fungsi. Fungsi sama limit itu beda. Fungsi sama limit itu beda. Oke? Fungsi sama limit itu beda. Kalau dia limitnya menuju nol, kalau limitnya menuju nol, artinya dia nggak sama dengan nol. Kalau menuju menuju doang, cuman deket doang, atau mau limit 1/0, itu sebenarnya hasilnya bisa dikatakan ada gitu. Ya, hasilnya tuh yang tadi ya, hasilnya tuh tadi ya. Mana tadi ya? Ya, sorry. Nah, hasilnya tuh tadi tuh 1/0 positif tahingga, 1/0 negatif min tahingga karena menuju ya. Sedangkan kalau 1/0 saja gitu ya, 1/0 tok gitu ya. Nolnya tuh beneran nol gitu. Nolnya tuh beneran nol, bukan dari kiri minus 0,0001 atau dari kanan 0,0001. Kalau 1/0, nolnya beneran nol, itu tidak ada, tidak terdefinisi. Tapi kalau 1/0 positif, tahingga 1/0 negatif min tahingga ya, begitu ya. 1/0 positif itu dibagi 0,000001 ya, kita bisa nyatakan sebagai tahingga kayak gitu ya. Tapi jawabannya bukan tidak ada, alasannya bukan seperti itu. Alasannya itu gara-gara gini. Alasannya gara-gara domain. Alasannya gara-gara domain. Kalau kamu masukin 3 dari kiri ke sini, ke sini nih, ke apa namanya, ke sini nih, ya. Hasilnya apa kira-kira? Kalau masukin 3 min. Berarti kan di sini 8 ya kan? Ya anggap aja 8 gitu ya. Mendekati 8. Kalau 3 dari kiri 2,999 kurangi 3 hasilnya apa? Kurang dari 0 kan? Iya nggak? 2,999 ini kan 3 dari kiri ya. Kurangi 3 kan 0 dari kiri kan? Nah, 0 dari kiri dikalikan 8 hasilnya adalah 0 dari kiri. Berarti di sini kayak 2 dibagi akar bilangan yang negatif. Akar negatif terdefinisi nggak? Akar Enggak, bilangan negatif terdefinisi nggak? enggak. Enggak ya. Makanya ini kita sebut tidak ada. Setuju nggak sampai sini? Setuju, Kak. Jadi sebenarnya tadi kita harusnya lihat tanda dulu. Tanda dari x kuadrat tambah 2x min 15 dengan cara membuat garis bilangan. Ya. Di sini 3, di sini di sini min 5, di sini 3, ya kan? Terus kita cek. Ya, tentukan domainnya sebenarnya kan, harusnya tadi sambil lihat domainnya gitu ya. Ini kenapa saya bolongin? Karena kan nggak boleh nol ya penyebutnya ya. Tapi ya nggak penting juga sih. Saya masukin 0. Kalau masukin 0 ke sini, negatif kali positif, negatif ya. Sini positif, di sini positif. Nah, artinya limit menuju 3 dari kiri sama 3 dari min 5 dari kanan itu tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada di domain. Setuju nggak? Ya. Jadi limit X menuju 5 dari kanan juga itu tidak ada. Karena tidak di domain. Nah, jadi yang perlu kita cek adalah limit min 5 dari kiri dan 3 dari kanan. Begitu. Ya. Cek limit X menuju 3 dari kanan. Dari fx. Hasilnya apa? 3 kurang 1
2 ya. Dan kalau 3 dari kanan terdefinisi. Dan di sini pasti 0 ya, 0 positif ya. Akar itu kan positif ya, akar itu kan positif. 0 positif. 2 bagi 0 positif, hasilnya apa? Tak hingga ya. Oke? Ya, 2 dikali 1, 0. 2 dikali 1 bagi 0 positif. 2 kali tak hingga juga ya. Dan limit X menuju min 5 dari kiri, dari fx itu hasilnya adalah min 5 kurang 1, min 6 ya. Min 6 per 0 positif. Hasilnya adalah min tak hingga ya. Ya, jadi di sini tidak terdefinisi ya. Tidak terdefinisi. Alias ini ya domainnya kan akar nggak boleh negatif ya. Gitu aja. Ya. Tidak terdefinisi. Jadi kita cek itu min 5 dari kiri sama 3 dari kanan. Begitu. Ya, jadi kesimpulannya apa? Jadi X sama dengan 3 dan X sama dengan min 5 asimtot tegaknya. Asimtot tegaknya. Coba setuju nggak sampai sini? Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Menentukan asimtot datar dan asimtot tegak. Setuju nggak? Ada kebingungan? Jadi ingat juga ya, limit itu sebenarnya mirip sama fungsi ya. Limit itu sebenarnya mirip banget sama bukan bisa ya, pokoknya mirip lah, tapi nggak sama ya. Mirip dengan fungsi. Dia juga memperhatikan domain, limit juga. Sebenarnya kan limit itu kan yang kita limitkan itu x-nya, ya kan? Limit fungsi itu yang kita limitkan itu kan x-nya, ya nggak? Dan x itu kan punya domain. Nah, itu masalahnya. Jadi domainnya harus diperhatikan, ya. Sama kalau saya tanya gini ya. Sama kalau saya tanya gini, saya tanya misalkan ya, biar makin mantep gitu ya. Misalkan coba saya nanya misalkan, limit X menuju 2 dari akar 4 min X kuadrat misalkan. Ini hasilnya apa? Hasilnya apa kira-kira ini? Tahu nggak? Limit X menuju 2 dari 4 min X kuadrat. Hasilnya apa? Tahu nggak? Tebak aja nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Terus alasannya apa gitu? Apa ini hasilnya? Tahu nggak? Apa hasilnya? Halo, halo, ini suaranya nggak masuk nih. Halo, halo. Nggak apa-apa, santai aja. On mic aja nggak apa-apa. Ini hasilnya apa? Tahu nggak? No. Bingung? Coba. Kalau bingung gini, tebak aja, tebak. Kira-kira gimana? Atau bingungnya di mana? Terbuka aja kita. No kan, Kak? Kenapa? No. Salah. Jawabannya tidak ada. Karena kan kita harus cek limit kiri sama limit kanannya dulu kan, ya nggak? Tidak ada, karena coba kamu cek limit kirinya deh. Kamu cek limit kirinya dulu ya. Limit kirinya. Limit X menuju 2 dari kiri. Dari akar 4 min X kuadrat. Nah, kalau X menuju 2 dari kiri, berarti kan dia kurang dari 2 kan? Oke? Kalau X kurang dari 2, kalau X kurang dari 2 dikuadratin kurang dari 4. Setuju nggak? Setuju, Setuju Kak. nggak? Kalau X kuadrat kurang dari 4, 4 min X kuadrat berarti positif ya? Ya kayak 1,999 dikuadratin 3,999. Ya, ini hasilnya adalah kalau bisa diilustrasikan gitu ya. Itu hasilnya adalah akar dari 0 positif. Dan akar dari 0 positif itu ya aman gitu ya. Oke? Dan ini jawabannya adalah 0. Beda sama limit X menuju 2 dari kanan. Dari akar 4 min X kuadrat. Nah,
Dan ini adalah hasilnya, kira-kira apa hasilnya? 2 dari kanan. Berarti bayangkan 2 koma gitu ya. 2 koma, terus dikuadratin 4 koma kan? 4 kurang 4 koma, ya negatif kan? Negatif dari 0 koma gitu ya. Atau akar dari 0 negatif. Nah, akar negatif itu terdefinisi enggak? Enggak ya. Oke? Enggak. Makanya jawabannya tidak ada. Kalau untuk limit kanannya gitu ya. Nah, ada sama tidak ada sama enggak? Beda ya. Ya udah, karena limit kiri sama kanannya beda, otomatis limit biasanya tidak ada. Jadi kalian harus fokus juga sama domainnya, ngerti nggak? Harus fokus sama domainnya. Jadi begitu. Ya. Oke? Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Penting banget gitu ya, kalian harus apa ya? Harus aware sama domain gitu ya. Harus aware sama domainnya. Jadi kayak gitu. Nah, coba ya sekalian penutupan, coba kita lihat di grafik gitu ya. Kita lihat di grafik. Ya. Agak-agak beritanya ya. Loh. Coba kita lihat. Jadi kita coba lihat representasinya gitu ya. Representasinya. Coba kita tulis X min 1 per akar X kuadrat tambah 2X min 15. Oke. Nah, lihat deh. Dari min 5 sampai 3 ada nggak grafiknya? Nggak ada kan ya dari min 5 sampai 3. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara ini. Ya nggak? Ya. Gara-gara ini kan. Ya, jadi gunanya asimtot itu berguna ketika kita menggambar grafik. Ya. Coba kita tulis dulu asimtot-asimtotnya gitu ya. Y sama dengan min 1. Y sama dengan 1. Nah, lihat deh. Pas menuju tahingga, lihat menuju tahingga. Nah, lihat. Lihat. Ya kan? Yang warna hijau itu grafik kita ya. Ya, pas menuju tahingga, lihat. Nah, itu asimtot datar tuh yang warna merah. Yang warna merah, yang hijau itu grafiknya. Tapi kalau menuju min tahingga, hasilnya min 1 kan? Beda kan? Ya nggak? Nah, ini akan berguna ketika kita menggambar grafik. Jadi kita ya gambar grafiknya tuh nggak usah memotong atau cuma menuju ini doang, menuju asimptotnya doang ya. Jadi asimptot itu cuman ya namanya limit itu kan mendekati ya. Kalau mendekati itu nggak pernah sama gitu kan. Maksudnya bukan nggak harus sama. Bukan tidak sama ya, tapi nggak perlu sama ya. Tapi kalau sama nggak apa-apa gitu ya. Ini kan kayak gini ya. Ini kebetulan aja motong gitu ya. Tapi kan lama-lama dia menuju ya. Terus satu lagi, itu kan asimptot datarnya ya kan. Asimptot tegaknya kan tadi X sama dengan 3 dan X sama dengan min 5. Nah, pas 3 dari kanan ya. Kalau 3 dari kanan, nih 3 dari kanan nih. Lihat. Nah, gitu kan? Yang warna oranye ini. Dan kalau min 5 dari kiri, tuh. Ya nggak? Ya, jadi itu gunanya. Ya, gunanya asimptot datar dan asimptot tegak. Gitu. Ya, mungkin saya tebelin deh ininya. Ya. Jadi itu gunanya ya. Itu gunanya asimptot ya. Oke? Oke, sejauh ini ada pertanyaan terkait asimptot ya? Tuh kayak gini ya, kalau bisa dilihat gitu ya. Jadi gunanya asimptot apa Kak? Gunanya buat menggambar grafik. Jadi pas kita gambar grafik, kita kan cari titik-titiknya dulu kan. Dan juga
kita bisa tahu kita tuh nggak boleh nabrak, kita tuh harus menuju ini loh, gitu. Kita tuh harus menuju ini loh. Jadi kayak gitu. Oke? Ya, ini terkait tentang limit gitu ya. Dan ya ini sudah sampai setengah materi gitu ya. Nanti kita lanjut ke materi ya teorema-teorema apitnya, teorema apit, limit trigono, dan kekontinuan gitu ya. Jadi kayak gitu. Ya, oke, cukup sampai sini? Cukup sampai sini? Oke, Kak. Cukup ya? Oke, nanti ini catatannya saya share di grup ya. Oke, oke. Mungkin saya tuh ini sih pengen lihat ini aja sih, muka-mukanya aja sih biar kenal. Mungkin dokum dulu kali ya sebelum selesai. Biar apa ya? Biar enak aja gitu. Atau ya udah deh, nggak usah deh. Ya udah deh, cukup sekian aja buat hari ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga les hari ini bermanfaat gitu ya, dan tidak cepat lupa gitu ya, dan harus banyak latihan juga. Ya udah, that's all. Thank you, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya ya. Makasih banyak, Kak. Makasih banyak, Kak. Ya, makasih, Saya N ya.